Selamat datang di Studio Biologi SMA. Pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu protista mirip hewan, yaitu yang disebut dengan protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama, zoon artinya hewan. Jadi protozoa artinya hewan pertama atau hewan yang tingkatannya paling rendah. Jadi jangan samakan hewan dengan animalia ya. Nah, ini protista mirip hewan. Ciri-ciri umum pertama merupakan organisme uniseluler, eukariotik, bentuk selnya beraneka ragam, bervariasi. Ada yang hidup soliter atau ada yang berkoloni. Umumnya tidak dapat membuat makanannya sendiri, maka umumnya bersifat heterotrof. Ada yang hidup bebas dan ada yang parasit ya, dan ada yang parasit. Ini bukan saprofit, parasit. Pada keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan, beberapa jenis protozoa dapat membentuk kista. Lalu alat geraknya berupa pseudopodia, ada cilia, flagel, dan ada yang tidak memiliki alat gerak. Dan ada yang tidak memiliki alat gerak. Itulah ciri-ciri umum dari protozoa. Nah, struktur tubuh atau struktur sel dan fungsi dari protozoa itu fungsi selnya. Sel protozoa umumnya terdiri dari membran sel, sitoplasma, ada vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan nukleus. Membran sel berfungsi sebagai pelindung isi sel dan mengatur transportasi zat keluar masuk sel. Lalu sitoplasma atau cairan sel, tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan. Vakuola kontraktil atau disebut vakuola berdenyut berfungsi mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh, berarti sebagai alat ekskresi. Zat sisa itu berbentuk cair melalui membran sel serta mengatur kadar air dalam sel atau disebut mengatur tekanan osmotik. Maka vakuola kontraktil merupakan organel yang disebut sebagai osmoregulator ya. Osmoregulator itu berarti pengatur tekanan osmotik sel. Lalu yang kelima, inti sel berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Nah, penggolongan protozoa. Bagaimana protozoa itu digolongkan? Protozoa dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Maka ada 4 kelas, yaitu Rhizopoda, bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Ciliata, bergerak dengan rambut getar atau cilia. Flagellata, bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Sporozoa tidak memiliki alat gerak. Jadi satu-satunya protozoa yang tidak memiliki alat gerak adalah dari kelompok sporozoa. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu Rhizopoda. Rhizopoda disebut juga dengan Sarcodina. Alat geraknya adalah kaki semu atau pseudopodia. Kenapa disebut kaki semu? Sebenarnya bukan kaki, tapi merupakan penjuluran atau penonjolan sitoplasma ke arah membran plasma. Jadi sitoplasma itu ditonjolkan ke arah membran plasma. Jadi kalau misalnya bentuknya awalnya seperti ini nukleusnya, ditonjolkan yaitu cairan sel ke arah
membran plasma ini, maka akan berubah bentuknya menjadi seperti ini misalnya. Jadi inilah namanya pseudopodia ini. Digunakan sebagai alat gerak. Pseudopodia. Otomatis bentuk dari Rhizopodia itu bentuk selnya akan berubah-ubah. Karena ini bisa ditarik lagi nih, ditarik lagi sitoplasmanya akan kembali seperti ini bentuknya. Bisa ditonjolkan ke sisi lain lagi. Jadi bentuknya berubah-ubah. Pseudopodia selain alat gerak juga berfungsi sebagai alat untuk mengambil makanan atau menangkap mangsa. Nah, contoh dari Rhizopoda ada yang hidup bebas, misalnya Amoeba proteus hidup di air, Foraminifera. Ini sudah merupakan fosil. Fosilnya membentuk tanah Globigerina. Tanah Globigerina ini digunakan sebagai petunjuk adanya tambang minyak bumi. Jadi kalau di suatu daerah ditemukan tanah Globigerina yang merupakan fosil dari Foraminifera, berarti di daerah tersebut ada tambang minyak bumi. Karena minyak bumi itu juga merupakan bahan bakar fosil ya. Kemudian radiolaria. Jika radiolaria itu mati, maka kerangkanya itu akan mengendap membentuk tanah radiolaria. Tanah radiolaria itu strukturnya keras, maka digunakan sebagai bahan penggosok. Lalu ada Arcella. Inilah yang hidup bebas. Kemudian ada yang hidup parasit. Misalnya Entamoeba coli. Hidup di usus tebal manusia dan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Misalnya diare. Entamoeba histolytica. Hidup di jaringan usus besar manusia, menyebabkan disentri amoeba atau amebiasis. Disentri amoeba itu biasanya penderita itu fesesnya itu atau tinjannya itu sering disertai dengan darah karena Entamoeba histolytica ini melukai usus. Ya, melukai usus. Lalu Entamoeba gingivalis. Hidup di rongga mulut manusia dan menyebabkan radang gusi dan sakit gigi, yaitu gigi berlubang. Itulah dari Rhizopoda. Nah, contoh dari Rhizopoda tadi adalah Amoeba proteus. Ini adalah membran sel, ya. Lalu ini tonjolan dari sitoplasma. Ini adalah Pseudopodia atau kaki semu. Kemudian ini vakuola makanan, nukleus, ya. Kemudian vakuola, ini vakuola. Ini tadi vakuola vakuola kontraktil ya, vakuola berdenut. Ini vakuola berdenut. Lalu ini vakuola makanan. Vakuola makanan. Nah, sitoplasmanya ada sitoplasma bagian luar ini, namanya ektoplasma. Lalu sitoplasma bagian dalam disebut namanya endoplasma. Endoplasma lebih pekat dibanding dengan ektoplasma. Ini struktur dari Amoeba proteus. Nah, bagaimana cara amoeba mengambil makanan? Jadi yang pertama, sitoplasma itu dijulurkan ke arah membran plasma sehingga membentuk tonjolan. Jadi ini, lalu tonjolan tersebut mengelilingi makanan, membentuk vakuola makanan. Proses pengambilan makanan berupa partikel padat para amoeba disebut fagositosis. Pencernaan, lalu makanan itu masuk ke vakuola, lalu dicerna. Di dalam vakuola dibantu oleh enzim pencerna. Nah, misalnya gini.
Ini sekarang makanannya. Bagaimana supaya ini makanan itu bisa masuk ke dalam sel? Maka sitoplasma itu ditonjolkan kemari. Karena ini dia ditonjolkan, maka membran plasma itu akan menonjol. Ini mengelilingi makanan. Ini sekarang makanannya. Ini tonjolan sitoplasma tadi. Tonjolan sitoplasma. Lalu makanan tersebut yaitu ini sudah berada di dalam vakuola. Jadi ini nanti bertemu kemarin ini membrannya ini, tonjolan ini tadi bertemu, lalu bagian luarnya membentuk membran plasma, kemudian sebelah dalamnya ini akan membentuk vakuola makanan. Sekarang makanan sudah berada dalam vakuola makanan, lalu makanan itu ini di dalam vakuola makanan itu dicerna, lalu akan dikeluarkan ke sitoplasma. Nah, seperti itu caranya mengambil makanan. Nah, seperti itu juga bagaimana cara amuba bergerak. Cara amuba bergerak yaitu sitoplasma dijulurkan ke arah membran plasma, lalu terbentuk yaitu kaki semu. Kaki semuna itu digunakan sebagai alat gerak. Nah, lalu yang kedua kita bahas yaitu flagellata. Flagellata disebut juga dengan mastigopora. Flagellata atau mastigopora adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk atau mastik ya. Mastik itu artinya bulu cambuk. Ini dari situlah diambil mastigopora. Nah, flagellata itu ada dua golongan, phytoflagellata, flagellata yang memiliki kloroplas sehingga mampu berfotosintesis, misalnya Euglena viridis. Ini kan termasuk juga pada ganggang ya. Lalu zooflagellata, flagellata yang tidak memiliki kloroplas. Nah, ini zooflagellata itu umumnya parasit. Contoh flagellata yang parasit, Trypanosoma evansi, menyebabkan penyakit surra pada ternak, vektornya lalat tabanus. Trypanosoma brucei, penyebab penyakit Nagano pada ternak, ya, vektornya lalat tsetse. Trypanosoma gambians dan Trypanosoma rhodesiensis, ini penyebab penyakit tidur pada manusia. Penyebab penyakit tidur. Jadi badannya lemah, mau tidur terus itu. Nah, vektornya adalah lalat tsetse, yaitu Glossina palpalis untuk vektor dari Trypanosoma gambians dan Glossina morsitans untuk Trypanosoma rhodesiensis. Jadi tersebut ini sama-sama lalat tsetse, jenisnya berbeda. Trypanosoma gambians, vektor dari Trypanosoma gambians itu adalah Glossina palpalis. Vektor dari Trypanosoma rhodesiensis adalah Glossina morsitans. Nah, Trypanosoma cruzi menyebabkan penyakit anemia pada anak-anak atau disebut penyakit Chagas. Ini banyak ditemukan di Amerika Tengah. Itulah contoh flagellata. Contoh flagellata yang parasit. Nah, lalu berikutnya yaitu Leishmania donovani, menyebabkan penyakit kala ajar, yaitu terjadi pembengkakan yaitu kelenjar limfe pada manusia, ditandai dengan demam dan juga anemia, kurang eritrosit ya. Jenis ini banyak ditemukan di Mesir, di sekitar Laut Tengah dan India.
Lalu Leishmania tropica menyebabkan penyakit kulit yang disebut penyakit oriental. Jenis ini banyak ditemukan di Asia, daerah Mediterania, dan sebagian Amerika Selatan. Giardia lamblia ini menyebabkan penyakit giardiasis, gangguan pencernaan, diare. Ini hidup parasit di usus halus, kadang-kadang dapat ditemukan di saluran empedu, bahkan di kantong empedu, kandung empedu, Pectornella ticus. Lalu Trichomonas vaginalis, penyebab penyakit keputihan atau vaginitis pada wanita. Nah, itu contoh daripada flagellata ya, contoh dari flagellata. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada season ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.